pikiran saya begini loh, oke lah saya kuliah mungkin ya, saya sarjana gitu, tapi saya cuma jadi ibu rumah tangga. Tapi prinsip saya, selagi saya bisa bermanfaat untuk orang lain, walaupun itu tidak sesuai dengan passion saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya Desi Hermawati, founder dari Faiza Henna Art yang berlokasi di Bumiayu, Jawa Tengah. Jadi awal mulanya tahun 2016 ya. Waktu itu kan saya mau menikah, dan waktu saya menikah itu posisinya saya masih kuliah semester akhir kan. Saya kuliah di Universitas Negeri di Bogor. Di sana saya banyak melihat pengantin-pengantin yang memakai henna warna putih itu, dan saya itu tertarik gitu. Saya mau pas saya nikah itu nanti saya mau pakai henna itu. Tapi waktu itu saya cari-cari di bumi itu nggak ada kan. Saya iseng beli henna sendiri di Bogor dan minta tolong sama teman untuk menghenakan saya pas pernikahan saya. Setelah itu alhamdulillah, setelah saya menikah sebulan kemudian kan saya langsung dikasih kepercayaan gitu, saya hamil. Nah, yang tadinya ketika niat saya setelah lulus kuliah itu mau bekerja, kemudian sama suami kan dilarang karena pada trimester pertama itu kan ya biasa ya kan ada morning sickness dan sebagainya. Nah, setelah itu daripada waktu saya kosong, itu saya iseng-iseng aja gitu kan, iseng-iseng belajar sambil menghabiskan sisa yang tadinya itu sebenarnya nggak ada niat sih untuk ke situ. Nah, kemudian dari iseng-iseng itu saya belajar melukis tangan mama saya, adik saya, bahkan suami saya juga jadi objek itu, jadi objek belajar saya. Setelah itu dari hasil-hasil itu kan saya iseng ya foto-foto, teman-teman saya tuh lihat, katanya loh kok hasilnya bagus, walaupun pas awal-awal pasti masih belajar gitu ya. Terus dari situ kemudian teman-teman saya tuh ada yang iseng mau dong dihenain gitu. Setelah saya menghenakan teman saya itu, jadi mereka tuh apa ya namanya ya, kalau bahasa Jawa tuh getok keluar gitu ya, jadi dari mulut ke mulut, oh ini bisa loh henna, hasilnya lumayan loh. Pada waktu itu tuh sama sekali belum ada pikiran untuk membuka usaha itu kan, cuman dari motivasi teman-teman, dari hasil yang katanya lumayan, padahal saya juga belum pede waktu itu kan. Itu ya udah deh iseng. Pas awal-awal itu teman SD saya ya, waktu itu kan dia nikah, terus saya tuh iseng menawarkan diri gitu tanpa tanpa bayaran gitu kan. Dari situ ternyata dia tuh puas dengan hasilnya gitu. Terus setelah dia menikah, ternyata sepupunya juga ada yang menikah lagi, tanya lagi sama dia, kemarin dihenain sama siapa gitu. Nah, akhirnya dari situ saya mulai dilihat sama orang-orang, oh itu Mbak Desi bisa henna loh buat pengantin. Kalau keluarga itu fine-fine aja sih ya, kalau keluarga itu alhamdulillah selalu mendukung. Sebenarnya kan saya dulunya punya riwayat sakit yang lumayan lama kan, jadi keluarga tuh nggak memaksakan gimana kamu tuh harus kerja loh, kamu tuh harus seperti ini loh gitu, enggak. Jadi lakukan apa yang kamu sukai, lakukan apa yang menurut kamu bikin nyaman, dan nggak usah memaksakan diri lah. Pikiran saya begini loh, oke lah saya kuliah mungkin ya, saya sarjana gitu, tapi saya cuma jadi ibu rumah tangga. Tapi prinsip saya, selagi saya bisa bermanfaat untuk orang lain, walaupun itu tidak sesuai dengan passion saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau henna kan sekali gambar itu harus benar ya. Jadi kalau misalkan kita salah desain sekali itu, pinter-pinternya kita tuh buat mengkreasikannya lagi. Kalau misalkan kita bingung, apalagi pas posisi kita kan bareng sama Prias tuh. Pas posisi bareng sama Prias, kita tuh nanti jadi amburadul gitu loh kalau misalkan kita bener-bener, soalnya pernah mengalami hal itu pas bareng sama Prias yang profesional, dan pertama kalinya saya bertemu sama dia itu hasilnya kalau menurut saya ya itu kurang memuaskan gitu, karena itu pertama kali kan. Tapi setelah melewati itu ya alhamdulillah lancar. Dulu pas awal-awal desain itu iseng aja, lihat-lihat di internet gitu, di YouTube gitu, kita lihat desainnya, kita tiru terus kita aplikasikan di tangan kita atau di tangan teman kita lah gitu kan. Terus ya seperti itu aja, latih aja terus aja. Kalau misalkan udah bosen nih desain ini, kita ganti desain gitu sampai ukiran tuh bener-bener halus. Prospek henna ini kedepannya menurut saya sangat menjanjikan ya, karena sasarannya itu kan pengantin. Nah, pengantin itu kan
pasti ada kan setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap minggu tuh pasti ada pengantin gitu. Jadi untuk jangka panjangnya itu bagus dengan modal yang kecil dan keuntungan yang besar. Alat-alat henna, bahan henna itu emang murah kan, cuman kan yang membuat mahal itu kan seninya. Jadi nggak semua orang itu mempunyai seni. Kalau cara pemasarannya, saya membuat paket ya. Jadi paket henna, misalkan henna pengantin, nanti saya gratiskan untuk orang tua perempuan atau mungkin untuk pagar ayu gitu, atau untuk teman-teman dari pengantinnya. Selain itu juga saya paketkan dengan fake nails. Buku palsu kan salah satu unsur yang pelengkap di pengantin biar tampilan lebih cantik, lebih manis gitu. Apalagi dengan henna. Kalau saya percayalah, namanya rezeki nggak akan tertukar gitu. Jadi siapapun saingan kita, berapa banyak pun saingan kita, yang namanya rezeki pasti udah diatur, udah nggak bakal tertukar lah. Kadang kan ada yang calon pengantin yang pengen, Mbak saya mau request yang seperti ini ya gitu, tapi mungkin hasilnya tuh nggak terlalu mirip, nanti mereka tuh ada yang protes juga gitu. Kalau menurut saya kan namanya seni itu kan nggak plek 100% sama ya. Kalau seni itu kan walaupun 99,9% juga ya ada bedanya gitu kan, namanya orang kan gambar nggak mungkin sama seperti aslinya, seperti yang kita tiru gitu kan. Jadi sini tuh ada kreasinya dari kita sendiri. Terus ada juga yang pengantin yang mungkin tangannya kan beda-beda ya, berkeringat. Saya tuh mengalami kesulitan gambarnya tuh blobor gitu loh, selalu blobor gitu. Akhirnya kan di desain kan pengaruh, sama di warna hennanya juga pengaruh. Sampai ada yang komplain juga. Waktu itu pernah dia request desain warna hitam, henna warna hitam kan. Tapi kan waktu itu saya pertama kali, dan itu sampai sekarang bikin saya trauma. Saya nggak berani pakai henna pengantin yang warna hitam ya. Nggak tahu, mungkin karena teknik saya yang waktu itu belum terlalu ahli atau jenis hennanya yang nggak terlalu bagus ya. Jadi pas malam pengantin itu kan di henna tuh biasa kan. Padahal waktu itu jam 11 malam ya. Terus subuh-subuh udah hilang, nggak hilang sih, warnanya tuh nggak terang gitu loh, jadi hitamnya tuh hitam pudar gitu kan, kalau buat pengantin jelek ya. Akhirnya dia tuh komplain, itu salah satu komplainan yang bikin saya tuh agak trauma untuk mencoba henna hitam lagi gitu. Jadi untuk sekarang saya cuma terima henna merah sama putih. Pernah waktu pertama kali bikin kesalahan tuh ada rasa dihantui, ya kayaknya udah deh nggak mau lanjut deh gitu, ada rasa seperti itu. Cuman rasa itu ya paling kan namanya kecewa itu bisa hilang karena waktu lah ya, lama-kelamaan ya udah hilang gitu aja gitu. Setelah kurang lebih 3 tahun lebih lah ya saya masuk di dunia henna, saya sering lihat perias-perias gitu kan, saya tertarik untuk ikut belajar di situ kan. Nah alhamdulillah ya, karena menurut saya itu kan nyambung ya henna sama rias ya. Saya iseng aja, saya sekarang lagi mulai belajar rias, dan insya Allah nanti ya mungkin beberapa bulan ke depan saya memberanikan diri untuk membuka jasa rias juga. Cuman kalau rias saya itu rias yang masih dasar ya, mungkin bukan yang belum sampai rias pengantin sih. Cuman paling untuk rias yang ringan-ringan seperti itu, rias tunangan atau rias photoshoot atau rias wisuda gitu. Ya itu sih, jadi kita banyak link gitu, banyak kenalan di mana-mana gitu. Terus seneng aja dikasih kepercayaan sama orang untuk bisa menghenna pengantin. Jadi untuk semua yang ada di luar, khususnya untuk milenial ya, anak-anak muda, jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk memulai mencoba hal yang baru, dan jangan malu untuk mengekspresikan dirimu, karena kita tidak tahu di balik hal baru yang kita lakukan itu kita bisa melahirkan atau memunculkan bakat yang terpendam yang bisa mengantarkanmu ke kesuksesan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk semua, dan jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube Sepertiga Pagi, karena setiap kita punya cerita.